Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, marilah di dalam kesempatan yang penuh barakah ini kita melihat kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan iman dan takwa seseorang akan menjadi mulia. Begitupun ketika seseorang tidak memperdulikan keimanan dan ketakwaan, dia akan terhinakan dalam kehidupan dunianya, lebih-lebih dalam kehidupan akhiratnya kelak. Taqwa ilahul alamina fa innahu izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ghinad daraini fastamsik walzam tanal ma tashtahihi wa tadda'i wa man dhayya'a taqwa wa ahmala amraha taghashathu fil uqba fununun nadamati. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Diceritakan suatu saat ada seseorang yang bernama Isam bin Yusuf. Isam bin Yusuf ata ila majlisi Hatim al-Asam. Suatu saat Isam ini mendatangi majlisnya seorang tokoh yang besar di zamannya, yaitu Sayyiduna Hatim al-Asam. Kemudian fa'arada al-i'tiradu alaih. Ini Isam datang ke tempatnya Hatim al-Asam tujuannya untuk mendebat, untuk berjidal dengan Hatim al-Asam. Ketahui hadirin bahwasannya ketika seseorang tadi itu berdebat, tujuan tidak baik kepada orang alim, itu adalah satu kesalahan yang besar. Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan dalam kitab Al-Majmu' wa'lam anna lihamilil fikhi wad dini hurumatin yajibu mura'atuha wa man tahawana biha faqad tahawana biddin. Katanya Imam Nawawi, wa'lam, ketahui, anna lihamil fikhi wad din, sesungguhnya orang yang mengerti agama, orang yang mengerti syariat, hurumatin, mereka ini ada kehormatan-kehormatan yang perlu kita untuk junjung kepada mereka. Yajibu mura'atuha, yang wajib untuk memperhatikan kehormatan mereka, orang yang mengerti ilmu agama. Beliau melanjutkan, wa man tahawana biha faqad tahawana biddin, dan siapa orang yang menyepelekan salah satu dari orang alim, orang yang mengerti ilmu agama, berarti faqad tahawana biddin, berarti dia telah menyepelekan agama. Ibnu Asakir, beliau juga menyampaikan dalam perkataannya yang masyhur, yang dikenal. Beliau berkata, i'lam, ketahui ya akhi, wahai saudaraku, waffaqanallahu wa iyyaka limardhatih, semoga Allah memberikan bantuannya kepada kita dan kepada kamu untuk mendapatkan keridhaan Allah. Apa katanya beliau? Anna luhumal ulama'i masmumatun, sesungguhnya daging-dagingnya ulama itu beracun. Wa adatullahi fi hadki astari muktaqasihim ma'lumah, dan kebiasaan Allah bagi orang yang menyepelekan para ulama, orang yang menghinakan para ulama, maka Allah akan menghinakan orang tersebut fid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhiratnya. Dan itu kejadian, katanya beliau Ibn Asakir, maklumah, telah diketahui. Maka hati-hati dengan mereka yang mengerti akan ilmu agama, lebih-lebih yang menjalankan atas ilmu agama yang dia pelajari. Maka Isam ketika itu mulai bertanya, tapi pertanyaan bukan untuk ilmu, tapi pertanyaan untuk menjatuhkan sang alim, yaitu Hatim al-Asam. Faqala lahu, maka Isam mengatakan kepada Hatim al-Asam, ya Aba Abdurrahman,
wahai bapaknya Abdurrahman, julukannya dari Hatim al-Asam. Kaifa tusolli? Bagaimana kiranya engkau sholat? Orang alim hadirin. Ditanya, bagaimana kamu sholat? Dijawab oleh beliau, fahawala Hatimun wajahu ila Isom. Maka ketika itu Hatim al-Asam melihat kepada Isom tadi itu. Wa qala lahu, dan Hatim al-Asam mengatakan kepada Isom, idza jaa waktu sholat, katanya beliau, kalau telah datang waktu sholat, ada kumandang azan, kumtu, maka aku pun bangkit, fa'atawadda'u, maka aku berwudu, wudu'a dhahiran wa wudu'a batinan. Aku bangkit, aku melaksanakan wudu, wudu yang dhahir dan wudu yang batin. Wudu dhahir, wudu batin. Faqala Isom, maka ketika itu Isom bertanya lagi, kaifa wudu'ul batin? Kalau wudu dhahir paham, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sedikit kepala, membasuh kedua kaki. Tapi wudu batin gimana? Kaifa al wudu'ul batin? Bagaimana itu yang dimaksud dengan wudu batin wahai Hatim al-Asam? Faqala, maka beliau Hatim al-Asam menjawab, ammal wudu'ud dhahir, adapun wudu yang dhahir, fa'aghsilu a'dha'a bil ma', maka aku membasuh anggota-anggota wudu itu dengan air. Itu wudu dhahir. Wa amma wudu al-batin, wa ammal wudu al-batin, adapun wudu yang batin, fa'aghsilha bisab'ati asya, fa'aghsiluha, maka aku membasuh anggota-anggota tubuhku bisa berarti asya, dengan 7 hal, dengan 7 perkara. Ini wudu batin, membasuh anggota-anggota tubuh, anggota-anggota wudu dengan 7 hal. Yang pertama, bitaubah, dengan taubat kepada Allah. Wan nadamah, dan penyesalan kepada Allah. Wa tarki hubbid dunya, yang ketiga meninggalkan cinta kepada dunia. Wasanai, yang keempat meninggalkan cinta untuk mendapatkan pujian. Yang kelima wal khalqi, meninggalkan cinta kepada makhluk semata. Wariyasati, yang keenam meninggalkan untuk cinta kepada politik. Wal ghilli wal hasad, kemudian meninggalkan perasaan cinta dari iri dan dengki atau penyakit-penyakit hati. Wudu batin, wudunya wali min auliyaillah. Maknanya apa hadirin? Bukan cuma wudu secara zahir, bukan cuma bagian yang zahir yang dibasuh dengan air, tapi seluruhnya, yaitu sentralnya hati, dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Hatim al-Asam melanjutkan, "Tsumma adhabu ilal masjid." Kemudian aku berangkat menuju masjid. Fa'absutu al-a'dha'a wa ara al-ka'bata, maka aku menghamparkan anggota tubuhku, aku menyiapkan tubuhku agar tenang, tidak gerusa-gerusu. Kemudian fa'ara al-ka'bata, maka seolah-olah aku melihat Ka'bah di hadapanku. Fa'akumu baina hajati wa hadari, maka aku pun berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hajatku, kebutuhanku, dan juga perasaan takutku. Aku menghadap kepada Allah dalam keadaan pengharapan dan dalam keadaan takut akan mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu nadhiri, dan aku yakin bahwasanya Allah selalu memandang kepada diriku. Wal jannatu ayyamini, kemudian aku seolah-olah membayangkan sebelah kananku adalah sorga. Wan naru ala shimali, neraka berada di sebelah kiriku. Wala malakul mauti khalfa dhahri, dan malaikat maut Israel khalfa dhahri, sudah berada di belakang punggungku. Wa ka'anni wadi'un qadami ala sirati, dan seolah-olah aku menapakkan kakiku
bukan di tempat sholat, tapi aku menampakkan kakiku di jembatan Sirat. Kemudian wa adunnu, dan aku menyangka anna hadhihi sholata, sesungguhnya sholat ini akhiru sholatin usolliha, akhir sholat yang aku laksanakan. Sholatnya wali, sholatnya orang pilihannya Allah, hadirin. Tidak ada yang namanya gerusa-gerusu. Bahkan dalam hukum fikih dikatakan, kalau sampai 3 gerakan membatalkan sholat, kita bergerak dengan anggota tubuh yang dohir. Garuk 3 kali batal. Kalau 1 kali, kalau 2 kali, tidak membatalkan sholat, tetapi dihukumi makruh. Dihukumi makruh. Pernah suatu saat baginda Rasulullah SAW terlihat ada 1 orang sholat. Kemudian sambil sholat, orang tadi itu bermainan jenggotnya. Digerak-gerakkan gini jenggotnya dalam keadaan sholat. Maka apa sabda Nabi kepada para sahabat? Lau khasya'a golbu hada lasakanat a'do'u. Kalau hatinya orang ini dalam keadaan tenang, hatinya orang ini dalam keadaan sempurna menghadap Allah, maka niscaya anggota tubuhnya akan merasa tenang pula, tidak akan banyak gerakan sama sekali. Berapa banyak kita lihat ketika kita sholat mungkin, atau kita sendiri hadirin, sambil bermainan kumisnya, sambil kadang-kadang menggaruk-garuk dari telinganya dan sebagainya. Ini wali min auliyaillah, ketika akan sholat sudah berhadapan seolah-olah Allah di hadapannya, Ka'bah di hadapannya, berdiri di atas jembatan Sirat, kanannya seolah-olah sorga, kirinya seolah-olah neraka. Ini orang pilihannya Allah, hadirin. Kemudian beliau melanjutkan, Hatim Al-Asam, thumma anwi, kemudian aku berniat untuk melaksanakan sholat. Wa ukabbiru bil ihsan, dan aku bertakbir dengan cara yang terbaik. Allahu Akbar. Akbar isim tafdil, tidak ada yang paling besar selain Allah. Jabatan kecil, harta kita kecil, kedudukan kita kecil, bahkan nyawa kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Allahu Akbar. Allah Maha Besar, besar dari segala sesuatu yang kita miliki di dunia atau yang kita idam-idamkan dalam kehidupan dunia ini. Wa aqra'u bitafakkur. Kemudian aku memulai untuk membaca ayat per ayat. Aku baca Fatihah yang wajib, aku tambahi bacaan yang sunnah dari Al-Quran selain Fatihah dengan tafakkur, bukan cepet-cepetan hadirin, dengan tafakkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang ada 14 tasydid dalam Fatihah dibaca. Kesempurnaan dibaca. Dibarengi dengan apa? Tafakkur. Memikirkan. Wa arka'u bittawadhu'. Wa arka'u bittawadhu'. Kemudian aku rukuk dalam keadaan tawadhu', rendah hati kepada Allah. Wa asjudu bittadarru'. Kemudian aku sujud bitadarru, dengan penuh permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atasyahhadu birraja, dan aku bertasyahud dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa usallimu bil ikhlas, dan aku bersalam dalam keadaan ikhlas hanya kepada Allah. Salat bukan untuk mendatangkan rizki. Salat bukan untuk tendensi apapun, kecuali ikhlas. Aku bersalam, aku keluar dari salatku bil ikhlas, katanya beliau, dalam keadaan ikhlas, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi salati, katanya beliau. Katanya Hatim Al-Asam, fahadhihi salati, maka ini adalah salatku mundu 30 sanatan, semenjak 30 tahun yang lalu. Seperti ini caranya aku sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala lahu Isam, maka ketika itu Isam mengatakan, hada syai'un, ini adalah sesuatu, la yaqdiru alaihi ghairuk, yang tidak akan mampu melaksanakan sholat seperti ini kecuali
hanya engkau wahai Hatim al-Asam. Wabaka, dan beliau menangis bukaan syadidan, dalam keadaan tangisan yang begitu dalamnya, menangis menyesal atas apa-apa yang telah dia laksanakan dari solat yang dia laksanakan. Ini makna salat hadirin. Ini yang dikatakan penghubung antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu solat yang dia tadi itu akan menjadi perantara untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salat yang memang diajarkan oleh mereka, orang-orang pilihannya Allah yang bersambung kepada Nabi SAW, yang Nabi menyatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli," katanya Nabi. Salatlah kamu sekalian sebagaimana kamu sekalian melihat aku dalam keadaan salat. Bagaimana Nabi itu dalam keadaan salat, itulah yang harus kita laksanakan sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Ghazali mengatakan, hadirin, dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, Imam Ghazali, laisa sya'nu an tusalliya, innama sya'nu an tusalliya salatan makbulatan. Bukanlah perkara yang besar kalau kita bisa sholat. Pokoknya sholat, pokoknya sudah sholat. Bukan itu hadirin. Innama sya'nu, hanya saja sesuatu yang besar, sesuatu yang harus dicapai oleh seorang hambanya, antusolliya, dia sholat, sholatan makbulatan, sholat yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini mana ihsan. Ketika orang sholat, makna ihsan, rukun agama Islam, iman, ihsan. Apa ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam tarahu fa innahu yarak. Apa makna ihsan di sini? Ketika engkau ibadah kepada Allah, seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, dan memang kita tidak akan bisa melihat Allah kecuali kelak di hari kiamat, maka ketahui Allah melihat kamu. Apakah pantas ketika kita sholat dilihat oleh Allah, dipandang oleh Allah, tapi gerakan kita ala kadarnya, bahkan gerakan yang melecehkan di dalam sholatnya? Apakah ini sholat yang merasa diintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah kita tidak takut ketika kita berhadapan dengan Allah dan Allah bertanya, wahai hambaku, kenapa engkau sholat seperti itu? Kenapa engkau sholat tidak ada khusyuknya sama sekali? Fala haula wala quwata illa billahil azim. Sampai Nabi berpesan kepada kita, sholli sholata muwaddi'. Sholatlah seperti sholatnya orang yang akan berpisah. Sholatlah seolah-olah kita salam, kita meninggal. Kita salam, kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dari mana? Dari yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sholat yang seperti ini, sholat yang sesuai dengan syariat, minimal hatinya ada kontak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun tidak bisa meniru 100% kepada orang-orang pilihannya Allah, apalagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimal ada kontak kita, hati kita dengan Allah. Maka inilah yang dimaksud inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Selesai salat tidak ada perbuatan kemaksiatan, bahkan menginginkan untuk kemaksiatan tidak ada, kosong sama sekali. Karena apa? Rasa untuk bermaksiat telah dicegah oleh salat kita. Tapi maaf, kalau setelah salat ada keinginan untuk bermaksiat, bahkan setelah sholat langsung bermaksiat kepada Allah, bukan Al-Quran yang salah hadirin, bukan ayat yang menyatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kok sholatku tidak seperti itu? Apakah ayat ini salah? Tidak hadirin. Yang salah adalah sholat yang kita laksanakan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bantuannya kepada kita agar kita mampu untuk melaksanakan, merasakan nikmatnya ibadah, khususnya salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.